Tanggal 30 November 1994, sekelompok pria bersenjata akhirnya nyerbu nih Quad Studio dan menyerang Tupac yang lagi rekaman sama P. Diddy dan member Bad Boy lainnya. Oke, dua kubu kos ini saling adu mulut selama pidato penerimaan penghargaan. Jadi speech yang paling terkenal adalah, "Saya mau kasih tahu Tupac buat tetap waspada. Kita bersamanya." Tupac bahkan bilang dia sama Death Row Records itu bad boy killer yang makin nambah panas perseteruan mereka. Terus tiba-tiba ada Cadillac putih berhenti di samping mereka. Terus ada 4 orang di dalamnya nembakin Tupac beberapa kali. Liriknya kasar, sindir-sindiran, sampai penghilangan nyawa brutal yang berawal dari pinggiran NYC dan akhirnya nyebar ke LA ngebentuk stereotype dan budaya dari genre ini. Genre ini adalah hip hop yang gak cuma jadi musik tapi juga movement yang berpengaruh banget terutama dalam budaya musik kontemporer. Well, hip hop lahirkan musisi berbakat dengan karya yang keren dan juga catchy, tapi gak sedikit juga yang kontroversial. Kayak misalnya P. Diddy yang kasusnya dari kemarin gak kelar-kelar. Nah, buat lo yang sering dengerin hip hop ataupun R&B, pasti nggak asing nih dengan rivalitas antara rapper East Coast dan West Coast. Nah, perseteruan ini puncaknya di awal 90-an, sampai akhirnya banyak anggota dari kedua kubu ini yang jadi korban. Jadi kenapa sih kedua kubu ini bisa berantem? Apakah ada kaitannya dengan P. Diddy? Well, musik hip hop itu awalnya kan datang dari New York City, tepatnya di Bronx nih di tahun 1970-an. Nah, waktu itu Bronx ini terkenal banget dengan masalah ekonomi, sosial, dan juga agak cukup berbahaya daerahnya. Nah, tapi dari kondisi yang serba susah ini, muncullah subculture yang kreatif dan juga inovatif yang bernama hip hop. Nah, jadi musik ini jadi cara kaum muda di sana buat ekspresiin diri mereka dan juga kondisi sosial ekonomi yang mereka alami pada waktu itu. Nah, hip hop sendiri kan punya 4 elemen utama ya. Jadi ada DJ, ada rap, ada breakdance, sama ada graffiti. Nah, kalau DJ itu biasanya yang akan nge-scratch record buat bikin irama yang berulang. Sementara nantinya akan ada MC ataupun rapper yang bakal nge-rap ngikutin irama-iramanya. Nah, awalnya sih ini dikenal sebagai party rap yang sering ada di pesta-pesta jalanan NYC. Nah, pionir-pionirnya itu kayak DJ Cole Herc yang dikenal sebagai father of hip hop, terus ada Afrika Bambaataa dan juga Grandmaster Flash. Nah, terus juga ada breakdancing, yaitu tarian dinamis yang cukup akrobatik juga ya buat nunjukin skill fisik para penggiat hip hop ini. Nah, selain itu ada graffiti. Jadi ini adalah seni visual budaya hip hop di mana nanti seniman-seniman ini akan ngebuat karya di ruang publik yang penuh warna dan biasanya punya unsur pemberontakan. Oke, kita bahas munculnya hip hop ya. Jadi kan kita udah bilang kalau hip hop itu muncul dari New York City, tepatnya di East Coast. Nah, ini bisa dibilang jadi tempat lahirnya genre ini dan bikin hip hop nyebar ke seluruh Amerika. Nah, sebenarnya banyak artis utama di awal-awal tuh dari NYC. Karena fokus utama dari East Coast rap itu sebenarnya soal lirik yang kompleks, terus juga butuh perhatian pas kita ngedengerinnya. Ciri khasnya itu banyak kata-kata yang dimainin, banyak metafora juga, banyak storytelling juga. Nah, topik yang paling sering diangkat biasanya memang soal kemiskinan, kejahatan, terus kesenjangan sosial juga. Jadi lebih ke arah-arah sosial dan politik, serta juga perjuangan di perkotaan. Nah, setelah popularitas hip hop ini berkembang, akhirnya genre ini kan mulai nyebar ya dari luar Bronx dan akhirnya masuk ke kota-kota besar lain di Amerika, terutama di West Coast nih, khususnya di Los Angeles. Nah, tahun 80-an dan 90-an, Los Angeles ini jadi pusat penting dalam evolusi hip hop. Nah, DJ dari Compton, Alonzo Williams namanya, yang dikenal juga jadi Godfather of West Coast Rap, akhirnya bikin grup namanya The World Class Wrecking Crew. Nah, anggotanya ada DJ Yella dan juga Dr. Dre, dan nantinya akan masuk ke grup NWA. NWA itu adalah with attitudes, dan ini dikenal karena sering juga mereka ngangkat isu-isu politik, sosial di Los Angeles. Misalnya kayak kebrutalan polisi, kekerasan geng, dan ketegangan antar ras yang ada di sana. Nah, mereka ini pakai lirik yang cukup keras, nggak basa-basi buat nyampein pesannya. Nah, West Coast ini sering banget nih bikin karya yang bertemakan budaya geng, kehidupan jalanan, party, dan juga gaya hidup. Nah, West Coast ini juga fokusnya lebih ke ekspresi diri dan individualitas ya. Album perdana mereka akhirnya ada namanya Straight Outta Compton yang dirilis tahun 1988.
Nah, ini akhirnya jadi penanda kebangkitan rap gangsta, subgenre yang menggambarkan kerasnya kehidupan kota. Nah, album ini juga jadi sejarah karena ini akhirnya ngebawa rap gangster masuk ke chart lagu utama. Nah, lalu kenapa bisa berseteru nih West Coast sama East Coast? Jadi musik dari West Coast kan mulai bangkit dan akhirnya menarik perhatian banyak orang dan media juga ya. Karena memang liriknya yang kasar, gamblang, anti otoritas akhirnya mulai ngebentuk karakter dan gaya yang berbeda. Nah, tapi di sisi lain pengaruh musik East Coast ini mulai berkurang. Jadi nama-nama kayak Ice-T, Tupac, dan Digital Underground jadi bagian dari zaman keemasannya rap ini. Dan rap gangsta pun akhirnya mulai ngambil alih alias take over dari dunia hip hop ini. Gaya ini akhirnya berhadapan dengan style rap yang jazzy, friendly, dan juga upbeat. Keduanya akhirnya bersaing nih untuk meraih kejayaannya masing-masing. Nah, lalu di tanggal 12 November 1991, Tim Dog dari Bronx, New York akhirnya ngerilis album debutnya namanya Penicillin on Wax. Dan dalam album itu ada diss track berjudul Fuck Compton yang menyindir rapper-rapper West Coast. Nah, tentunya ini bikin marah ya komunitas rap di West Coast, yang akhirnya memicu masalah lah yang lebih lanjut. Nah, akhirnya setelah keluar dari NWA dan Wordless Record, Dr. Dre ini bersama dengan The Dog, Dick Greasy, dan juga Suge Knight mendirikan Death Row Records. Setahun setelah berdiri, Death Row ini jadi pusat utama di hip hop. 2 tahun setelah rilisnya Fuck Compton ini, Dr. Dre membalas dengan lagu This Fuck with Dre Day yang nyindir Tim Dog, Uncle Luke dari Two Live Crew, dan mantan rekannya Eazy-E. Nah, ironisnya yang rap lagu This itu bukan Dr. Dre, melainkan Snoop Doggy Dogg yang masih muda pada waktu itu. Masalah antara kedua kubu rap ini nggak nemuin solusi sampai saat itu. Well, di sisi lain keluar dari Uptown Records, Saint Puffy atau P. Diddy akhirnya mendirikan Bad Boy Records. Produser muda ini akhirnya ngerjain 2 proyek gede nih. Album pertama The Notorious B.I.G. yang mengukuhkan East Coast sebagai salah satu pusat hip hop. Nah, di tahun 1994 Bad Boy Records akhirnya ngerilis 2 album yang bikin namanya besar. Yaitu yang pertama tadi The Notorious B.I.G. yang ngerilis Ready to Die yang masuk Billboard Charts di posisi ke-15. Dan akhirnya dapat sertifikasi platinum 6 kali pada tahun 2020. Sementara Craig Mack merilis project Funk the World yang mendapatkan sertifikasi emas dari RIAA pada 2020. Nah, kedua bintang utama ini kan sukses ya masuk chart. Sementara P. Diddy ngebuktiin dirinya sebagai salah satu produser terbaik di Amerika. Fast forward tanggal 30 November 1994, sekelompok pria bersenjata akhirnya nyerbu nih Quad Studio dan menyerang Tupac yang lagi rekaman sama P. Diddy dan member Bad Boy lainnya. Ada peluru ditembakkan ke tubuh Tupac sebanyak 5 kali. Dan gak lama setelahnya Tupac dapat tuntutan pelecehan seksual yang terjadi setahun sebelumnya. Tupac akhirnya dihukum 1,5 hingga 4,5 tahun penjara. Sementara itu Tupac ngerilis album keempatnya All Eyes on Me selama di penjara. Suge Knight dan afiliasi Death Row membayar uang jaminan Tupac nih, dan sebagai gantinya dia menandatangani kontrak 3 album di label tersebut. Fun fact-nya, sebelum Tupac ini ditembak, dia dan B.I.G. sempat berteman baik. Nah, mereka ngabisin waktu bareng di lokasi syuting film Poetic Justice di tahun 1993. Tapi setelah penembakan itu akhirnya hubungan mereka udah nggak baik lagi. Well, di tanggal 3 Agustus 1995 ada satu acara yang penuh ketegangan, namanya 95 Swords Award. Oke, 2 kubu kos ini saling adu mulut selama pidato penerimaan penghargaan. Jadi speech yang paling terkenal adalah dari CEO Death Row, Suge Knight. Dia bilang, saya mau kasih tahu Tupac buat tetap waspada. Kita bersamanya. Semua artis di luar sana yang mau jadi artis dan tetap bersinar, jangan pedulin eksekutif produser yang ada di video. Semua rekaman, tarian, pokoknya datang aja ke Death Row. Nah, itu sindiran langsung ke P. Diddy sebenarnya, dan penampilannya di track dan video klip. Nah, sementara itu respon BG ke CEO Death Row cuma singkat. Dia bilang, senang melihat Matt, Brad, Warren G, dan semua orang. Good looking out to Matt, the Brad, you know what I'm saying? Warren G and everybody, you know what I'm saying? I'm representing for the borough though, you know what I'm saying? For real. Warren G sendiri adalah produser dan rapper di label saingan Death Row. Jadi ini makin nambahin panasnya perseteruan antara West Coast dan East Coast saat itu.
Lalu ada lagu Who Shot Ya, punya The Notorious B.I.G. yang sebenarnya adalah ejekan buat Tupac yang waktu itu baru aja dirampok dan ditembak di Quad Studio. Nah, liriknya itu bener-bener nyerang Tupac secara langsung banget, dan dari sini permusuhan mereka masih jadi tambah panas. Nah, lalu Tupac ini nggak tinggal diam ya pastinya, dia bales pakai lagu Hit 'Em Up. Di lagu itu Tupac ini secara eksplisit nyebut nama-nama di Bad Boy Records dan buka dengan lirik yang nyeremin banget. Dia bilang, I ain't got no motherfucker. So I fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside. ini ngarah ke rumor tentang perselingkuhan Tupac sama Faith Evans, yaitu mantan istrinya Biggie. Tupac bahkan bilang dia sama Death Row Records itu bad boy killer, yang makin nambah panas perseteruan mereka. Nah, terus di tanggal 7 September 1996, Tupac ini sama teman-temannya lagi nonton pertandingan Mike Tyson versus Bruce Seldon di MGM di Grand Casino. Nah, di sana dia ketemu sama Anderson, orang yang terlibat di perampokan yang nargetin label rekamannya. Nah, Tupac ini langsung mukulin Anderson yang ngebuat perkelahian pecah di saat itu. Nah, setelah itu Tupac sama Suge Knight naik BMW hitam, konvoy sekitar 10 mobil, terus tiba-tiba ada Cadillac putih berhenti di samping mereka. Terus ada 4 orang di dalamnya nembakin Tupac beberapa kali, sementara Knight ini cuma kena pecahan peluru aja. Terus polisi nggak nemuin bukti apapun di TKP meskipun ada 7 selongsong peluru. Nah, Tupac kena luka parah dan akhirnya meninggal 6 hari setelahnya. Tepatnya di tanggal 13 September 1996 di usianya yang baru 25 tahun. Nah, setelah 6 bulan, 9 Maret 1997, Biggie ini tewas dengan cara yang hampir sama. Dia ditembak setelah acara Soul Train Awards dan peluru nembus ke pinggulnya, kena usus besar, hati, jantung, dan paru-paru kiri. 15 tahun kemudian, otopsi Biggie ini dipublikasiin nih, dan ini ngebuktiin betapa brutalnya pembunuhannya. Baru di tahun 2023, polisi berhasil nangkap salah satu tersangka, namanya Dwayne Cavady, yang diduga jadi orang yang diperintahkan untuk pembunuhan itu dan juga orang yang nyediain senjata pada saat itu. Well, lahirnya hip hop di East Coast dan evolusinya di West Coast nunjukin betapa genre ini sebenarnya bisa bertahan dan beradaptasi ya. Dan cerita East Coast versus West Coast ini nunjukin kalau musik ini bisa melampaui batas dan nyatuin banyak orang sebenarnya, selain jadi suara untuk mereka yang ikut terlibat. Nah, itu dia cerita tentang awal mula perseteruan dari East Coast versus West Coast. Kalau kalian mau request cerita lainnya, tulis aja di kolom komentar ya.